Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Curhat Jalanan kita hari ini ya teman-teman. Hampir jam 8 di seputaran Kebayoran Lama. Ada kesempatan nih buat curhat ke teman-teman semua. Kita akan bicara soal satu istilah yang sudah sangat populer saat ini, tapi mungkin belum banyak diketahui bagaimana sih sebenarnya istilah ini dipakai gitu ya. Istilah yang saya maksud adalah kata keberlanjutan. Kata keberlanjutan itu sebenarnya kan kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari ya sesuatu yang berlanjut gitu, yang terus gitu ya. Tetapi istilah keberlanjutan ini adalah terjemahan resmi ya dari kata sustainability dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau ada istilah sustainability itu di bahasa Indonesia kan sebagai keberlanjutan. Itu ya, jadi keberlanjutan itu sebenarnya sebuah terminologi yang khusus gitu ya dari kata sustainability tadi, yang kalau kita rujuk kepada kesimpulan atau definisi yang dibuat oleh PBB dari bahasan mengenai sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ya. Pembangunan berkelanjutan itu adalah sebuah konsep pembangunan yang dirancang menggunakan sumber daya yang ada dengan bijaksana gitu ya, sehingga memastikan bahwa generasi-generasi setelahnya itu masih tetap bisa menggunakan sumber daya yang ada gitu. Jadi bagaimana caranya para pengelola negara dan dunia ini bisa mengelola sumber daya yang ada dalam konteks pembangunan, tetapi pada saat yang sama juga memikirkan bagaimana generasi yang kemudian itu masih tetap bisa hidup dan menggunakan sumber daya yang ada gitu. Itu adalah konsep dari pembangunan berkelanjutan ya. Jadi hal terpenting ya dari kewaspadaan kita menggunakan istilah keberlanjutan dan berkelanjutan ini sebenarnya lebih kepada apa konteks yang sedang kita akan bicarakan gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang usaha kita harus memiliki sifat berkelanjutan gitu ya. Sustainable kalau di sini adalah bahasa Inggris. Berkelanjutan itu sebenarnya kalau menurut saya ini menyangkut pada hal yang lebih filosofis, lebih substansial, yaitu bagaimana usaha kita ini berpikir tentang generasi yang akan datang, sehingga mereka bisa tetap menikmati sumber daya yang ada. Jadi ini terkait dengan misalnya penggunaan energi ramah lingkungan, ya kan? Penggunaan daur ulang limbah, kemudian memanfaatkan atau mengedukasi masyarakat atau pelanggan kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, bahkan kalau lebih luas lagi terkait dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Itu ya. Jadi saya terus terang kalau ada statement yang kita harus menjaga keberlanjutan dari usaha gitu. Dalam otak saya itu sebenarnya ini
seharusnya sudah masuk kepada ranah yang lebih filosofis gitu ya, daripada hanya sekedar berkelanjutan diterjemahkan dengan bahwa usaha itu terus bisa berjalan gitu. Karena kalau usaha terus bisa berjalan, mungkin kata yang lebih mendekati adalah keberlangsungan gitu. Jadi keberlangsungannya itu yang dijaga gitu. Jadi hanya secara bisnis itu terus bisa berjalan gitu tanpa terganggu terhadap misalnya disrupsi atau ini cocok misalnya kepada hal-hal yang terkait dengan krisis gitu ya. Misalnya perusahaannya terjadi krisis, bagaimana keberlangsungannya bisa dijaga misalnya sehingga muncul yang namanya manajemen keberlangsungan bisnis gitu ya, bukan manajemen keberlanjutan bisnis. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, keberlangsungan ini juga bukan lagi menjadi sustainability atau sustainable, tetapi lebih ke continuity. Kalau tadi manajemen keberlangsungan usaha bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah business continuity management gitu. Jadi di sini sudah muncul continuity, sustainability gitu ya. Ada dua hal yang berbeda yang seyogianya ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita cukup cermat gitu ya menggunakan kata apakah itu keberlangsungan, keberlanjutan, atau berkelanjutan. Gitu ya teman-teman, sekelumit curhatan kita soal keberlanjutan dan berkelanjutan ini. Semoga ini bisa kita pahami gitu ya, sehingga nanti ke depan penggunaan dua kata ini bisa kita pakai dengan lebih tepat gitu ya pada konteks-konteksnya. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.